Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya baru punya waktu untuk membuat sebuah video, di mana video ini saya akan buat untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang biasa ikut kontes SEO ataupun yang punya niat untuk mengikuti kontes SEO. Seperti apa tips-tips yang perlu kita lakukan dalam rangka mengikuti kontes blog, khususnya SEO atau biasa disebut Search Engine Optimization. Nah, pengalaman saya sebagai pemilik website masagena.id selama mengikuti kontes SEO, sebenarnya saya sendiri masih pemula dalam hal ikut kontes, akan tetapi alhamdulillah setelah mengikuti beberapa kontes dan alhamdulillah tidak pernah tidak dapat juara. Jadi itu yang perlu disyukuri, dan atas dasar itulah saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman tips-tips yang bisa kita terapkan dalam mengikuti kontes SEO. Nah, sebelumnya saya pernah menulis artikel di Masagena ID itu tentang tips menang lomba blog. Nah, jadi teman-teman bisa search di Google, tinggal ketik tips menang lomba blog, nanti mungkin di browsernya akan muncul di halaman pertama, atau mungkin di browser lain dia berada di posisi yang berbeda. Nah, di situ judulnya adalah terapkan 10M tips menang lomba blog dari Masagena. Nah, ini adalah tips-tips yang saya terapkan setiap kali mengikuti kontes SEO. Nah, kita langsung saja ya, teman-teman, kita lihat di sini seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengikuti kontes SEO. Yang paling pertama adalah kita harus membaca dan memahami tema, kemudian syarat dan ketentuan. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena ini pada saat kita mengikuti kontes, kalau kita tidak perhatikan temanya, syaratnya, dan ketentuannya, jangan sampai kita sudah menulis panjang lebar dan ternyata ujung-ujungnya kita kalah karena hanya hal-hal kecil, yaitu kita tidak memperhatikan syarat dan ketentuan dari penyelenggara lomba atau penyelenggara kontes. Nah, di sini biasanya kalau di syarat dan ketentuan itu dijelaskan, misalnya salah satunya adalah minimal harus menggunakan 500 kata. Kemudian kita harus membahas topik tertentu, kemudian kita harus perhatikan title tag yang yang diwajibkan, kemudian memasang link eksternal atau yang lainnya. Nah, supaya lebih jelas mungkin saya bisa langsung perlihatkan, misalnya salah satu penyelenggara kemarin yang menyelenggarakan kontes SEO itu adalah Asus ya, kontes SEO Asus 2022. Nah, ini ya, coba kita lihat, ini bekerja sama dengan Urban Digital. Kita perhatikan seperti apa syarat dan ketentuan ya. Nah, di sini tema kontes SEO ini adalah blog, artinya yang bisa mengikuti kontes ini adalah
blog ya, bukan YouTube atau yang lainnya. Kemudian topiknya adalah membahas solusi Asus bisnis dan produk Asus ExpertBook sebagai laptop bisnis terbaik. Kemudian title tag yang diwajibkan adalah Asus ExpertBook laptop bisnis terbaik, kemudian Asus bisnis. Nah, title tag ini harus kita cantumkan di artikel yang kita ikutkan kontes. Jadi ini tidak boleh terlewatkan. Kemudian yang kedua adalah artikel minimal 500 kata. Artinya kalau misalnya kita ikut kontes, ternyata yang kita hanya kurang misalnya satu kata, hanya 499 kata, itu bisa saja kita didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan dari penyelenggara. Kemudian di sini kita harus mencantumkan external link. Ya. Artinya ada link nanti yang akan menuju ke website daripada penyelenggara. Nah, di sini misalnya ada asusbusiness.id dan asus.com/id/business. Jadi dua alamat website inilah yang akan dijadikan sebagai external link. Nah, kemudian keyword yang digunakan adalah laptop bisnis terbaik. Artinya nanti pada saat penjurian, maka ini yang harus kita jadikan target untuk kita berada di posisi rankingnya di SERP. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita optimasi keywordnya. Nanti dijelaskan bagaimana cara ini ya, tips-tips untuk mengoptimasi keywordnya. Kemudian selanjutnya ada syarat. Ya, semua peserta wajib mengisi Google Form. Ini link pendaftarannya ya. Pada saat artikel teman-teman sudah dibuat, kemudian ada batas pengirimannya, itu harus dikirim. Ya, jadi pengirimannya ini boleh pada saat sudah ditulis, sudah dipublish, langsung kirim, ataukah nanti pada saat akhir ini ya, batas pengumpulannya. Tapi harus diingat, jangan sampai misalnya teman-teman sudah menganggap bahwa saya sudah kirim atau belum ya. Nah, jadi kalau bisa ya, yang penting bisa diingat ya sebenarnya. Kalau bisa dikirim secepatnya, tidak masalah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih menganggap bahwa jangan sampai nanti ada perubahan misalnya dari URL-nya atau linknya, bisa nanti disubmit pada saat akhir. Nah, setelah menganggap bahwa ini sudah final, ini saya punya alamat linknya. Nah, kemudian misalnya semua peserta boleh mendaftarkan diri lebih dari satu URL, berarti bisa mendaftar lebih satu artikel. Kemudian semua peserta wajib membuat artikel mengenai review tentang Asus ExpertBook. Berarti di sini kita diminta untuk mereview produk Asus ExpertBook. Nah, di sini disebutkan ada tipe B1, B3, B5, B7 atau B9. Nah, di sini kita bisa pilih salah satunya, ataukah bisa secara keseluruhan. Kita review secara keseluruhan, mulai dari B1, B3, B5, B7 atau B9-nya. Tapi bisa juga pilih salah satunya, tergantung misalnya kemampuan kita untuk mereview atau menulis artikelnya. Nah, kemudian ya, syarat yang selanjutnya adalah semua peserta wajib follow dan subscribe akun sosial media Asus Indonesia. Nah, berarti semua ini alamat-alamat media sosial ini kita harus wajib ini ya, ikuti, kita follow. Kemudian kita harus share link yang dilombakan. Nah, kemudian harus di tag Asus Indonesia dan Urban Digital. Kemudian semua peserta dilarang untuk melakukan tindak kecurangan atau merugikan kontestan lain. Kemudian bagi peserta yang terbukti melakukan tindakan kecurangan, maka akan didiskualifikasi. Oke, ya. Kemudian ada lagi ketentuannya. Nah, ketentuannya misalnya domain harus top level domain. Berarti di sini ya harus yang berbayar. Tidak boleh misalnya menggunakan yang gratis. Misalnya kalau blog gratis pakai Blogspot atau wordpress.com, itu tidak diperbolehkan. Kemudian umur domain atau blog minimal sudah berumur 6 bulan sampai 1 April. Jadi kalau misalnya Anda baru membuat website, baru didaftar pada saat kontes, tentu tidak terhitung.
ya, jadi harus minimal 6 bulan umurnya usianya. Nah, kemudian URL yang didaftarkan harus lengkap dan bisa diakses. Ya, jangan sampai sudah dikirim ternyata link itu tidak bisa diakses. Begitupun ketentuan-ketentuan yang lain, misalnya tidak boleh menggunakan website dari layanan UGC ya, misalnya Anda pakai Kompas atau misalnya layanan-layanan website-website yang lainnya. Kemudian ketentuan artikel. Nah, di sini juga harus diperhatikan, teman-teman. Harus original, bukan duplikat dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dimanapun. Nah, misalnya di sini ada anchor text yang diperbolehkan. Misalnya tadi kan kita diminta untuk memasukkan external link. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa anchor text yang diperbolehkan adalah laptop bisnis terbaik, kemudian rekomendasi laptop bisnis. Berarti kita pilih salah satunya saja yang mana kita anggap bagus ya, yang mana kita ingin gunakan. Nah, kalau saya sih biasanya saya tidak menggunakan ini, karena ini tadi laptop bisnis terbaik adalah kata kunci atau keyword yang dijadikan sebagai target keywordnya ya. Jadi kemarin pada saat kontes saya hanya menggunakan rekomendasi laptop bisnis. Nah, kemudian informasi konten hanya bersumber dari asus.com atau asusbusiness.id. Jadi sumbernya hanya dari sini kita mengambil untuk bahan materinya. Nah, kemudian judul artikel boleh apa saja selama masih berhubungan dengan kata kunci. Kemudian halaman artikel tidak boleh diturunkan atau dihapus selama minimal 12 bulan. Jadi setelah mengikuti kontes, misalnya menang, dapat juara, tidak boleh dihapus selama ya kurangnya paling sedikit 12 bulan setelah kontes berakhir. Kemudian konten artikel tidak boleh menjatuhkan brand lain. Misalnya di sini Anda membahas tentang Asus, ternyata di dalamnya Anda bahas juga misalnya produk-produk yang lain atau brand yang lain, apalagi sampai menjatuhkan brand yang lain. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian artikel tidak boleh mengandung sara, umpatan, dan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada proses penjurian. Nah, di proses penjurian ini harus juga diperhatikan. Nah, pada saat tanggal berapa dilakukan penjurian, supaya nanti kita bisa atur jadwalnya, kita optimasi misalnya artikelnya sampai kapan kita optimasi. Jangan sampai kita masih optimasi ternyata itu sudah masuk dalam hal waktu penjurian. Nah, jadi bisa fatal nanti. Misalnya tadinya berada di posisi pertama, ternyata setelah dioptimasi lagi dia turun. Nah, itu bisa merugikan nantinya. Kemudian harus dilihat juga. Nah, misalnya di sini device, ini harus diakses di mobile dan desktop. Jadi kita harus cek, di mobile dia urutan keberapa misalnya. Kemudian di desktop dia urutan keberapa, dan itu harus kita perhatikan. Dia diakses misalnya menggunakan apa? Misalnya di sini ada lewat google.co.id. Nah, jangan sampai yang kita cek lewat google.com, ternyata di google.com itu dia berada di posisi pertama. Ternyata dewan juri dia mengecek di google.co.id yang posisinya bukan di posisi pertama. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian bahasa penelusurannya adalah Google, bukan Google Search. Kemudian tidak dalam kondisi login, dan seterusnya. Nah, itu yang harus diperhatikan pada saat pertama. Jadi sebelum kita menulis artikelnya yang akan diikutkan kontes, kita harus membaca dulu membaca dan memahami tema, syarat, dan ketentuannya, supaya kita tahu ini apakah temanya nanti saya bisa kuasai, saya bisa kembangkan dengan artikel yang saya tulis atau tidak. Nah, misalnya kalau saya melihat artikelnya kontesnya misalnya temanya saya tidak kuasai, maka saya tidak ikut. Nah, jadi saya pilih-pilih saja mana yang saya kuasai, yang bisa saya kuasai. Nah, itu yang saya ikuti. Nah, kemudian kita masuk di yang kedua. Kita harus melakukan riset keyword yang relevan dengan tema lomba. Nah, kalau mungkin blogger-blogger yang lain biasanya, kalau kita lihat di grup-grup, mereka punya tools tersendiri untuk riset keyword ya.
kalau saya sendiri kemarin tidak menggunakan tools ini ya, pihak ketiga, tetapi langsung saja menggunakan hasil pencarian di Google. Jadi tinggal membuka Google, kemudian misalnya kata kunci yang ditargetkan itu adalah laptop bisnis terbaik. Nah, setelah kita mengetikkan, itu kan biasa muncul misalnya kata kunci pencarian yang relevan. Nah, biasanya itu muncul di bagian-bagian bawah nih. Nah, atau biasa di tengah-tengah. Nah, saya lihat yang ini tidak ada lagi relate search-nya. Nah, mungkin kita bisa coba yang lain. Misalnya aplikasi saham terbaik. Nah, biasanya kita lihat di sini. Nah, ini ada long tail keyword ya, kata kunci yang panjang yang bisa kita pilih nanti yang akan dijadikan untuk pembahasan di dalam artikel kita. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu pakai tools-tools yang lain untuk misalnya menargetkan keyword yang akan dijadikan untuk pembahasan di artikelnya. Kita tinggal melihat, kalau misalnya saya ketik keywordnya aplikasi saham terbaik, berarti ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Google, itulah yang harus kita olah. Kita kasih jawaban atas pertanyaan tersebut. Atau misalnya di bawah juga ada penelusuran terkait. Nah, seperti ini. Orang juga pasti mencari aplikasi trading saham terbaik Indonesia. Nah, sebisa mungkin dalam keyword utama yang kita tuju ini, di dalamnya juga di artikel kita harus membahas ini. Nah, kita bahas misalnya aplikasi trading saham terbaik. Kemudian aplikasi saham modal kecil, aplikasi saham OJK, aplikasi saham terbaik OJK. Seperti ini aplikasi saham iPhone. Berarti jangan kita ambil karena terkait dengan ini tadi ya. Kata kuncinya ini yang dibahas dalam artikel itu tidak boleh menyebut brand yang lain. Nah, kemudian keyword-keyword ini kita kumpulkan, kemudian nanti akan dijadikan dimasukkan ke dalam artikel yang kita konteskan. Nah, kalau di sini kemarin contohnya, misalnya dalam lomba yang diikuti menargetkan kata kunci laptop bisnis terbaik, maka yang kita harus cari di mesin pencari itu kita harus cari kata kunci yang terkait dengan target keywordnya dari laptop bisnis terbaik ini. Misalnya, apa itu laptop bisnis? Nah, berarti kita harus sampaikan ke pembaca bahwa dia tidak hanya mengetahui laptop bisnis terbaik, tetapi dia harus tahu apa sih itu laptop bisnis, kemudian bagaimana tipsnya memilih laptop bisnis, kemudian apa laptop bisnis yang direkomendasikan. Nah, itu yang harus kita bahas di dalam artikel. Jadi kita buat pembahasannya secara sistematis ya. Kalau ini misalnya kita pakai metode 5W1H. Konsep 5W1H. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita uraikan, kemudian kita jabarkan ya atas pertanyaan itu atau atas kata kunci yang kita targetkan ini. Kita jawab dengan pembahasan-pembahasan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat ini, nanti inilah yang akan menjadi outline-nya, kerangka penulisan kita ya. Misalnya kemarin itu yang ini ya. Mendapatkan posisi pertama ini. Nah, outline-nya misalnya ini. Pertama, kita harus jelaskan apa itu misalnya laptop, apa itu laptop bisnis, mengapa perlu laptop bisnis, kemudian bagaimana tips memilih laptop bisnis terbaik. Nah, ini kita harus berikan penjelasan kepada pengunjung. Nah, kenapa tidak langsung menjelaskan misalnya apa sih rekomendasi laptop bisnis terbaik itu, atau laptop bisnis terbaik itu yang mana saja produknya. Ya, di sini kenapa misalnya saya berikan pembahasan-pembahasan ini,
tujuannya sebenarnya yang pertama ingin memberikan edukasi kepada misalnya pembaca. Jadi dia pembaca itu tidak hanya mengetahui produk laptop bisnis terbaik, tetapi kita berikan juga penjelasan bahwa yang dimaksud dengan laptop bisnis itu yang seperti ini. Nah, kemudian kenapa perlu laptop bisnis? Nah, kemudian bagaimana tipsnya memilih laptop bisnis terbaik? Nah, tentu sebelum kita menentukan ini poin-poinnya, misalnya tips memilih laptop bisnis terbaik, ada keamanan, performa, dan seterusnya, kita riset dulu kata kuncinya. Untuk menentukan laptop bisnis terbaik itu apa-apa saja, misalnya indikatornya apa, variabelnya. Nah, yang pertama misalnya keamanan, ada performa, daya tahan. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada kepada pembaca gitu. Tapi sebenarnya bukan menutup kemungkinan bahwa dengan tidak menjelaskan ini, poin-poin ini, kita langsung menjelaskan ini, laptop bisnis terbaik juga bisa masuk di posisi pertama. Ya, bisa saja masuk di posisi pertama dengan artikel misalnya jumlah kata yang lebih singkat. Nah, tapi ya, ini tergantung dari ini ya, pesertanya. Ya, kalau misalnya kita punya cara tersendiri untuk menulis, ya kenapa tidak kita masukkan di situ supaya kita berbeda dengan yang lain misalnya. Oke, jadi itu tadi cara yang kedua, kita harus ini ya, melakukan riset keyword yang relevan dengan tema lomba. Jadi kuncinya di sini kita hanya menggunakan atau memanfaatkan relate search yang ada di mesin pencari. Kemudian menggunakan judul yang menarik. Ya, ini cara yang ketiga. Kita harus gunakan judul yang menarik. Nah, judul yang menarik di sini kita buat dengan tujuan dapat menarik pengunjung. Artinya ketika ada yang mencari laptop bisnis terbaik. Nah, berarti bagaimana judul itu membuat pengunjung merasa penasaran. Ya, contoh misalnya, kemarin setiap saya ikut lomba, saya gunakan kata kunci, rekomendasi laptop bisnis terbaik di Indonesia. Ini kan kita target laptop bisnis terbaik. Nah, di sini kata kuncinya sudah dapat nih, di tengah ya, setelah kata pertama. Tapi judulnya juga kita harus buat ini ya, lebih membuat orang penasaran. Misalnya, rekomendasi laptop bisnis terbaik di Indonesia. Nah, masa sih? Yang mana sih yang misalnya laptop bisnis terbaik di Indonesia? Kenapa misalnya bukan rekomendasi laptop bisnis terbaik untuk misalnya untuk industri pendidikan, rekomendasi laptop bisnis terbaik untuk untuk bisnis online dan sebagainya. Nah, tentu di sini kenapa saya menggunakan Indonesia, karena kita mengambil secara umum. Artinya kalau dalam Indonesia itu kan ada banyak bisnis. Nah, jadi dari sekian daftar laptop bisnis terbaik ini dengan tipe laptop yang berbeda-beda, di dalamnya kita sudah menjelaskan, oh ini cocok untuk bisnis ini cocok untuk bisnis ini. Jadi kita buat banyak alternatif pilihan. Nah, saya melihat algoritma Google itu suka dengan yang ada listnya, daftarnya, ada banyak pilihan. Ya, berapa daftar pilihan yang bagus? Kalau saya lihat, saya perhatikan 5 itu sudah oke, tetapi lebih banyak juga lebih bagus, misalnya 10 atau lebih. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa judul yang menarik dapat membuat pengunjung tertarik untuk membuka dan membaca artikel kita. Semakin sering dikunjungi membuat artikel memiliki reputasi yang baik. Nah, itu tadi tujuannya kita membuat artikel yang menarik. Ketika dibaca dan artikelnya dibaca sampai selesai, itu dapat meningkatkan ini ya, reputasinya. Ya, bisa saja itu menjadi faktor rankingnya. Nah, olehnya itu kita harus membuat artikel yang menarik dan usahakan memenuhi kaidah SEO. Nah, untuk mengetahui apakah dia sudah sesuai ketentuan SEO, ya salah satu tools yang bisa kita gunakan, khususnya kalau pengguna WordPress, itu kita gunakan Yoast
SEO. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita menentukan outline artikel. Nah, itu tadi sama dengan poin yang kedua tadi. Nah, terkait dengan riset kata kunci. Nah, di sini untuk membuat outline-nya, misalnya kita gunakan pola 5W1H. Tetapi tidak semua kita gunakan, misalnya pola ini. Hanya kita ambil beberapa bagian saja, misalnya yang perlu kita gunakan. Misalnya, apa itu laptop bisnis? Mengapa perlu laptop bisnis? Siapa saja yang membutuhkan laptop bisnis? Bagaimana memilih laptop bisnis terbaik? Nah, jadi itu yang kita jadikan pembahasan. Jadi setiap judulnya, pembahasannya ini masih ada keterkaitan dengan kata kunci yang ditargetkan. Misalnya apa itu laptop bisnis? Ini kan masih dapat laptop bisnis. Nah, mengapa perlu laptop bisnis? Nah, siapa saja yang membutuhkan laptop bisnis? Bagaimana memilih laptop bisnis terbaik misalnya atau yang baik? Jadi ini masih berkaitan dengan kata kunci yang ditargetkan. Nah, jadi poinnya di sini bahwa untuk menentukan outline kita pakai ini saja 5W1H. Tidak perlu ini ya, cari yang repot-repot buat sendiri, tapi antara pembahasan 1, 2 atau dengan pembahasan-pembahasan yang lain tidak ini ya, saling terkait. Jadi kalau dalam ini ya, penulisan artikel ilmiah itu kita harus susun secara sistematis. Jadi pembahasan bab 1, bab 2, bab 3 itu harus saling terkait. Begitu. Kemudian yang kelima, kita harus menulis artikel dengan gaya bahasa sendiri. Nah, kalau di Masagena ID yang biasa diterapkan itu paling tidak hanya 2 kata kunci. Yang pertama harus disusun secara sistematis, kemudian yang kedua usahakan menggunakan data. Misalnya ya, di setiap pembahasan pertama di paragraf-paragraf awal itu, ini kita istilahnya kalau di artikel ilmiah itu ini namanya apa ya? Saya anggap ini adalah abstraknya. Jadi ini yang mewakili. Jadi orang membaca langsung tahu apa yang akan dijelaskan di dalam artikel ini. Ya, berarti di sini yang dijelaskan adalah laptop bisnis terbaik. Nah, di sini disebutkan bahwa itu adalah Asus, jawabannya itu. Nah, setelah itu kita tambahkan nih, kenapa sih ini yang menjadi laptop bisnis terbaik? Nah, disinilah kita mainkan istilahnya, kalau di penulis artikel yang lain dia sebutkan storytellingnya ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau di penulis-penulis ini ya yang biasa ikut lomba berdasarkan artikelnya, artikel yang dinilai oleh juri, oleh manusia. Nah, biasanya dia pakai storytelling, misalnya ada history atau ada pemerannya di dalamnya. Nah, kalau di sini di Masagena yang coba diterapkan adalah berbasis data ya. Misalnya di sini, tidak heran jika produk Asus ExpertBook menjadi salah satu rekomendasi laptop bisnis 2022. Nah, mengingat pada tahun 2001 Asus menguasai pangsa komputer di Indonesia. Nah, ini kita sajikan datanya nih. Ada datanya. Jadi ini sebagai penguat bahwa kenapa sih Asus itu misalnya atau brand yang kita promosikan di sini itu bisa disebut sebagai laptop bisnis terbaik. Nah, itu tadi ada datanya yang mendukung bahwa memang di Indonesia yang banyak digunakan itu adalah Asus. Nah, kemudian tambah lagi, bahkan Asus masuk 6 besar sebagai brand laptop paling laris di dunia. Jadi memang di sini tidak secara langsung disebutkan, tapi ada di artikel pendukung yang lain. Nanti dijelaskan lagi di poinnya, nanti ada di bawah bahwa kita harus menggunakan ini ya, artikel pendukung. Nah, itu cara yang diterapkan di Masagena untuk gaya bahasanya. Intinya itu tadi harus sistematis. Kemudian yang kedua itu adalah upayakan menyajikan data pendukung seperti itu. Nah, kemudian menggunakan beberapa referensi. Nah, ini kaitannya tadi dengan ini, dengan gaya bahasa kita menggunakan beberapa referensi. Nah, ini tadi dengan referensi yang ada, misalnya dari mana kita ambil bahwa Asus itu menguasai pangsa komputer di Indonesia.
Nah, berarti kita harus cari referensi di tempat lain di mana disebutkan. Nah, misalnya kita tidak dapat datanya secara langsung, tapi sudah dimuat di website yang lain, maka kita ditulis di sini misalnya melansir dari cellular.id merujuk pada International Data Corporation. Nah, Asus menempati nomor sekian. Nah, jadi datanya ini jelas sumbernya di mana kita dapat. Nah, jadi itu salah satu referensi yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini juga tadi, bahkan Asus masuk ke 6 besar sebagai brand laptop bisnis paling laris di dunia. Nah, misalnya di sini. Nah, ada datanya nih. Ini referensi yang kita jadikan bahan penulisan. Misalnya diambil dari Statista. Ini tadi menggunakan beberapa referensi ya. Misalnya Anda bisa mengutip dari pendapat ahli atau misalnya menyajikan data statistik, kemudian mengambil dari penelitian misalnya dari jurnal. Nah, bisa juga. Kemudian yang ketujuh adalah kita harus menerapkan teknik SEO ya. Nah, kalau misalnya ini ya, ikut lomba blog yang dinilai oleh dewan juri manusia, berarti ya mungkin teknik SEO tidak terlalu diperhatikan, tapi kalau kita kontes SEO berarti itu harus kita perhatikan, karena itu yang menjadi penilaian utamanya supaya bisa masuk di bisa ranking 1 gitu. Nah, secara umum kan ada 3 teknik nih, teknik SEO. Pertama ada namanya SEO on page, ada off page, dan technical SEO. Nah, kalau on page berarti kaitannya kita membuat konten yang berkualitas. Itu tadi saya sebutkan bahwa tips yang bisa kita gunakan, artikelnya, pembahasannya harus sistematis, kemudian upayakan ada referensi, kemudian di dalamnya kita bisa menyajikan data-data pendukung. Tapi kembali lagi itu adalah masing-masing personal. Nah, cara teknik penulisannya seperti apa ya, belum, artinya bukan berarti bahwa kita menggunakan data dia sudah bisa P1, bukan ya, tapi itu hanya sebagai cara masing-masing blogger ya untuk menulis, atau metodenya sendiri, metode masing-masing blogger. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik SEO opaque. Nah, biasanya di sini kita membuat ini ya, link. Nah, misalnya backlink ya, backlink. Jadi kita membangun backlink. Misalnya ada website yang lain ingin membahas tentang artikel yang serupa, misalnya laptop bisnis. Nah, di situ bisa kita pasang nih. Kita bisa pasang link artikel kita yang ini. Nah, jadi bisa meningkatkan ini ya, kredibilitasnya. Artinya kalau dalam penulisan artikel ilmiah, kalau artikel itu disitasi atau dirujuk, berarti itu dianggap berkualitas. Nah, itu bisa menaikkan posisinya di pencarian. Sama juga ini kalau dalam ini ya, kita menulis artikel di blog, kalau semakin banyak misalnya yang menjadikan dia sebagai referensi dan menotkan sebagai link di halaman websitenya, berarti bisa menaikkan posisinya. Nah, jadi itu salah satu faktor ini ya, rankingnya di share. Kemudian ada technical SEO. Nah, berarti ini berkait dengan teknis pada website seperti penggunaan template, plugin, dan sebagainya. Nah, kalau ini biasanya yang saya terapkan itu paling tidak ada 3 plugin ya yang kita gunakan. Misalnya Yoast SEO, ini tadi untuk membantu kita membuat artikel yang sesuai dengan kaidah SEO. Kemudian ada Elementor. Elementor ini hanya untuk membuat ini ya, desainnya saja lebih menarik. Kemudian ada WP Rocket. WP Rocket ini adalah plugin untuk meningkatkan performa loading website dengan metode cache ya. Jadi kita bisa gunakan WP Rocket untuk mempercepat loading website. Misalnya pada gambar menggunakan lazy load, kemudian
script-script CSS atau JavaScript misalnya yang tidak terpakai bisa tidak perlu lagi digunakan atau tidak perlu lagi dimuat kalau misalnya tidak digunakan dengan menggunakan WP Rocket ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, ya usahakan misalnya pada saat ikut kontes ternyata ada plugin yang minta update nih. Nah itu kalau bisa sebaiknya langsung diupdate saja, jangan sampai misalnya tidak diupdate dan terjadi error, tiba-tiba websitenya bermasalah. Nah tadinya sudah urutan 1 misalnya, ternyata pada saat ikut kontes di tengah jalan penjurian tiba-tiba websitenya bermasalah. Nah, itu sangat merugikan nantinya. Jadi kalau ada plugin-plugin yang harus diupdate, silakan langsung diupdate saja seperti itu. Kemudian membuat artikel pendukung. Nah, untuk membuat artikel pendukung ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya, di riset. Jadi kalau misalnya contoh tadi di sini targetnya adalah aplikasi saham terbaik, kemudian kita lihat di penelusuran terkait, di sini ada aplikasi saham modal kecil, aplikasi saham terbaik OJK, kemudian aplikasi saham OJK. Nah, selain kita bisa gunakan kata kunci ini, long tail ini ya, ke artikel yang kita ikutkan kontes, juga bisa kita buat artikelnya secara terpisah. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah jangan sampai kita membuat artikel pendukung, ternyata kata kunci yang ditargetkan itu sama dengan artikel yang kita ikutkan kontes. Contohnya misalnya ini. Nah, kita target aplikasi saham terbaik, tapi di sini juga ada aplikasi saham terbaik OJK. Berarti ini masuk juga ini kata kuncinya. Nah, kalau bisa seperti ini, ya, tips ya dari saya. Ya, tapi itu perlu dikaji apakah betul atau tidak. Jelasnya selama ini pernah dipraktikkan, pernah diterapkan ketika menggunakan kata kunci, misalnya ini aplikasi saham terbaik, di sini juga ada aplikasi saham terbaik OJK, berarti kata kunci ini mirip. Nah, nanti kalau Anda buat artikel yang sama dengan seperti ini judulnya, berarti nanti akan ini ya, bersaing, artikel Anda sendiri yang akan bersaing, dan itu sangat tidak bagus ya. Contoh misalnya pernah ikut kontes menargetkan testimoni mau sehat. Oh, jaringannya. Ternyata jaringannya terputus. Nah, misalnya menargetkan ini ya, testimoni mau sehat. Nah, saya buatnya 2 artikel. Karena kan pada saat itu memang syaratnya boleh lebih dari 1 artikel. Saya coba bikin 2 artikel. Nah, ternyata dari 2 artikel tersebut yang bisa naik itu hanya 1. Ya, hanya 1. Jadi yang saya buat artikel pertama itu akan tenggelam. Padahal artikel pertama itu yang lebih lengkap. Sementara artikel yang kedua ini kurang lengkap ya, kurang dioptimasi begitu. Nah, ternyata yang masuk itu yang artikel terakhir. Nah, karena kata kuncinya yang ditargetkan sama saja. Jadi kalau misalnya kata kuncinya sama yang ditargetkan kemudian dibuat 2 artikel, nah berarti kita bersaing sendiri dengan artikel yang kita punya. Jadi lebih baik 1 artikel, 1 blog begitu. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi misalnya kalau kita buat artikel pendukungnya tadi, misalnya kita buat, nah ini ya, ini bisa aplikasi trading saham terbaik di Indonesia, atau misalnya aplikasi saham modal kecil. Nah ini bisa kita buatkan artikel. Jadi nanti aplikasi saham modal kecil ada ini ya, ada relasinya dengan artikel yang kita konteskan. Contoh misalnya kemarin yang ini ya, yang laptop bisnis terbaik, itu dibuat beberapa artikel pendukung. Misalnya nah ini yang kita lombakan. Nah, jadi
dibuat artikel pendukung, misalnya rekomendasi laptop bisnis murah berkualitas. Jadi pada saat dibuka artikel yang ini, jadi kita sajikan juga artikel yang lain. Nah, atau misalnya rekomendasi laptop untuk WFH, atau rekomendasi laptop terbaik untuk kerja, atau rekomendasi 11 laptop untuk bisnis online. Nah, itu yang kita masukkan. Atau misalnya ada artikel yang berkaitan dengan laptop. Nah, ZenBook Pro Duo 15, laptop terbaik untuk konten kreator. Kemudian Asus ExpertBook B7 Flip, laptop bisnis spesifikasi terbaik. Jadi pada saat dibuka di sini, di bagian rekomendasi, misalnya ini ya, ini kan yang dibahas ini, Asus ExpertBook B3. Nah, kemudian di sini kita masukkan nih artikel pendukungnya. Merupakan salah satu rekomendasi laptop untuk WFH. Jadi ketika diklik, maka buka lagi artikel pendukungnya. Sama juga di sini. Misalnya ini ya, B7. Nah, kan di sini kita hanya jelaskan beberapa paragraf saja. Nah, untuk misalnya orang ingin mengetahui seperti apa ExpertBook B7 Flip lebih detail, mereka tinggal mengklik nih. Nah, klik, nah, baru dilihatlah apa-apa saja keunggulannya. Gitu. Jadi dia masuk dalam artikel pendukung. Nah, kemudian setelah itu ya kita bagikan artikel ke media sosial. Nah, ini biar sesuai dengan ini ya, syarat dan ketentuan dari penyelenggara, kita harus membagikan artikel ke media sosial. Nah, upayakan di-share sebanyak-banyak mungkin ya, supaya bisa ini ya. Semakin banyak dikunjungi ya, berarti semakin bisa menaikkan posisinya gitu. Kemudian yang ke-10 adalah memantau dan mengupdate artikel. Nah, kalau saya ini rutin biasanya setelah mengikuti, ya tidak mesti harus lengkap dulu nih. Nah, mungkin beda kalau yang ini ya, yang ikut lomba blog yang lain, bukan kontes SEO. Tapi kalau kontes SEO, saya selalu ini ya, tidak membuat artikelnya secara full di awal. Jadi itu kita kasih schedule-nya, misalnya setelah di publish pertama kali, kemudian nanti diupdate lagi, misalnya 1 minggu atau misalnya 2 minggu, nah, tergantung waktunya nih. Kalau misalnya dalam 1 bulan ya bisa diupdate misalnya 1 minggu. Nah, jangan diupdate misalnya hari ini diupdate, oke, diposting, besok diupdate lagi, besoknya lagi diupdate lagi. Nah, itu biasanya kalau di awal-awal dia akan dikena ini ya, Google Dance. Jadi posisinya tidak akan menentu, di apa namanya, dikocok terus sampai dia mendapatkan posisi yang pas begitu. Jadi kalau untuk mengantisipasi itu biasanya update-nya paling tidak ya 1 minggu lah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah update artikel, posisinya aman ya, berarti kita tinggal ini saja ya, berdoa mudah-mudahan kita bisa menang, seperti itu. Jadi mungkin sebagai apa ya, sharing tips-tips terkait dengan bagaimana memenangkan tips lomba di kontes SEO, seperti itu yang pernah Mas Agena ID terapkan, sehingga bisa ini ya, dapat juara setiap ikut kontes SEO. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman juga yang lain bisa berbagi ini ya, tips-tipsnya seperti apa. Pada intinya itu tadi, mengikuti kontes SEO sebenarnya awalnya bukan hanya sekedar untuk mencari ini ya, mencari apa namanya, hadiahnya, tapi kalau itu kita gunakan untuk branding, supaya kita diketahui, website kita lebih diketahui sama blogger-blogger yang lain misalnya, atau pengunjung-pengunjung yang lain ya. Tapi dengan adanya hadiahnya, apalagi kalau misalnya hadiahnya cukup besar, itu sangat menantang sekali. Artinya semakin besar hadiahnya berarti
semakin kompetisinya semakin ketat juga. Jadi di situ sebenarnya kita juga menguji kita punya kemampuan, misalnya kemampuan ini ya, pemahaman SEO-nya. Nah, jadi awal-awalnya saya juga tidak mengetahui seperti apa sih itu SEO. Tapi pada saat ikut pertama ternyata bisa dapat juara pertama, itu dapat juara 3 ya. Nah, selanjutnya ikut lagi juara 3 lagi, nanti pada saat ketiga baru dapat juara 1. Nah, akhirnya pada setiap ikut kontes, ternyata diamati. Ternyata oh ini algoritma itu dia suka yang ini, seperti ini. Nah, oleh karena itu setiap ikut kontes dievaluasi, kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan atau strategi apa yang diterapkan supaya bisa ini ya, menang kontes SEO. Oke, mungkin teman-teman bisa itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan nanti ada lagi part 2-nya ya, untuk tips-tips menang kontes SEO. Insyaallah nanti di video selanjutnya saya akan berbagi lagi tips kontes SEO yang lebih kalau saya beri istilahnya SEO amatir, saya katakan SEO amatir, namanya amati dan tiru. Nah, itu nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman sebagai sharing awal terkait dengan kontes SEO. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.